terakhir itu ada di tanggal 28 setelah gelar perkara khusus tanggal 6 April. Gelar perkara tanggal 28 itu menghasilkan bulat bahwa tidak cukup bukti dalam laporan tanggal 21 oleh saudara S terhadap dua klien kami, sehingga kami mendapatkan empat surat penghentian penyidikan, pencabutan tersangka, dan koordinasi dengan kejaksaan, serta hari ini kami bertemu dengan kawan-kawan media untuk menyampaikan apresiasi buat Polda yang sudah melakukan beberapa kali gelar perkara, mulai dari tanggal gelar perkara khusus tanggal 6 April dan tanggal 28 April. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Manggarai Barat yang telah menerbitkan empat surat buat kami pada tanggal 30 April. Yang pasti bahwa dalam perkara ini tidak cukup bukti. Dia tidak keluar hasil. Ada 3 rekomendasi saja yang disampaikan oleh Polda, yaitu tidak cukup bukti, penghentian penyidikan, dan SP2AP pada terlapor maupun pelapor. Sesuai dengan pasal 109 KUHP, ada 3 juga hal, dan poin pertama yaitu ayat 2 huruf A. Itu menyatakan apabila satu perkara yang dilaporkan dan tidak cukup bukti, dihentikan. Sehingga tanggal 30 April itu kami mendapatkan surat yang gelar perkaranya pada tanggal 28 April 2022. Pertanyaan, Pak Aldi, kami juga dapat informasi bahwa SP3 ini karena ada perdamaian antara kedua belah pihak. Bagaimana itu? Apakah itu benar atau tidak? Kalau perdamaian itu di luar ya. Jadi yang pasti bahwa kita tidak menyampaikan soal perdamaian itu, tapi di luar daripada rekomendasi Polda. Kami fokus pada rekomendasi Polda. Kalau perdamaian itu ada di luar, karena di dalam rekomendasi Polda tidak ada tentang perdamaian. Mungkin penegasan saja, karena informasi yang berkembang ini kan bahwa ini RJ, padahal ini SP3. Mungkin penegasan di soal itu. Kalau salah, kalau orang bilang RJ itu beda dengan SP3. RJ itu kalau ada yang bersalah dan mengaku bersalah, terpenuhi tindak pidana. Ini tidak terpenuhi tindak pidana dan bukan tindak pidana. Makanya SP3 beda. Jadi harus diberikan ini juga bahwa SP3 dengan RJ itu berbeda. Jadi jangan sampai orang menyatakan bahwa itu SP3 RJ tidak. Masih kaitannya dengan aduan yang kemarin, apakah ada upaya selanjutnya? Kalau untuk upaya selanjutnya, yang pasti bahwa ini saya belum bisa menyampaikan, atau kami belum bisa menyampaikan hal itu karena ini dia masih bergulir ya. Jadi kita lihat saja, mungkin ada proses-proses selanjutnya yang pasti seperti itu. Terus terkait yang laporan di Polda kemarin, pengaduan di Polda kemarin. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kita lihat karena memang kalau soal pengaduan itu dia masih bergulir, entah nanti ada titik temu di luar daripada SP3 ini, itu silakan. Karena memang ada sebuah waktu gelar perkara khusus itu juga ada sebuah klausul yang menyatakan bahwa bisa dipertemukan, bisa dimediasi antara pelapor dan terlapor. Silakan nanti itu di luar daripada, tapi kami tidak bicara soal itu. Kami sampaikan bahwa perkara ini dihentikan karena tidak cukup. Mungkin bisa dikonfirmasi juga
akan minta tanggapan karena ini kemarin kan sudah sampaikan ke publik ya, bahwa klien Bapak atau Pak Hasan ini sudah ditetapkan tersangka. Itu nama baik Pak Hasan juga yang selama ini kan ya sudah tercoreng gara-gara informasi atau penetapan tersangka itu. Lalu kemudian ada rekomendasi dari Polda bahwa penetapan tersangka itu tidak cukup bukti. Kira-kira ada tidak langkah selanjutnya untuk pemulihan nama baik Pak Hasan? Ya, yang pasti bahwa kami belum berpikir sampai sejauh ini. Dan masih nanti kami akan berkompromi dengan klien kami. Ada lagi? Kakak, terkait dengan barang bukti yang disita oleh penyidik dan seperti laptop itu, apakah itu sudah dikembalikan? Sudah dikembalikan 1 hari setelah surat ini sampai. 1 hari. Besoknya tanggal 30 itu mereka antar surat, dan tanggal 1-nya itu laptop dan printer dikembalikan oleh penyidik dan mereka. Bisa ceritakan, ini kan ada rekomendasi SP3 dari Polda ke Polres ya. Lalu tanggal 30 April dari Polres ke terlapor. Yang tanggal 30 April pemberitahuan SP3 dari Polres ke terlapor ya. Ya. Seperti itu kan ya. Polda rekomendasi dari Polres yang menyampaikan pemberitahuan SP3 gitu. Posisinya Pak ya, bukan lagi posisi sampai sekarang, bukan lagi rekomendasi apa segala macam sampai ke terlapor, tapi memberitahu resminya dari Polres ke terlapor. Itu sekaligus dengan pencabutan tersangka. Ada pencabutan penetapan tersangka. Ada 4 surat yang kami dapat. 1 penghentian penyidikan, yang kedua itu surat perintah penghentian penyidikan, dan satunya itu pemberitahuan pencabutan penetapan para tersangka kejaksaan. Jadi ada 4 surat yang kami dapat. Itu lanjutan dari pertanyaan tadi Pak, sekalipun sampai sekarang pihak terlapor atau Pak Hasan ini belum ada ambil sikap soal itu. Dari sisi hukumnya, apakah Pak Hasan punya hak untuk menuntut pemulihan? Itu kami belum bisa menjawab saat ini. Biarkan dia nanti kami coba berdiskusi dulu dengan klien apa hal yang kami ini. Mungkin dari Pak Hasan, dari ini Pak Hasan. pengacara dulu. Ya. Baik ya. Terima kasih. Di menindaklanjuti apa yang disampaikan. Kenapa sampai kemudian gelar perkara ini dilakukan di Polda? Jadi pada awalnya klien kami Pak Hasan dengan Pak Sakarudin itu ditetapkan sebagai tersangka itu atas dugaan pemalsuan surat, di mana surat itu merupakan surat keberatan yang ditujukan kepada salah satu notaris yang berada. Kemudian surat itu dijadikan objek perkara mengenai isinya. Tapi setelah dilakukan penyidikan awal, kemudian status perkara ini dinaikkan menjadi penyidikan. Sehingga klien kami Pak Hasan dan Pak Sakarudin ditetapkan sebagai tersangka. Nah kemudian kami selaku penasihat hukum daripada klien kami ini mengajukan permohonan ke Polda Nusa Tenggara Timur sehubungan dengan permohonan perlindungan hukum dan mohon dilakukan gelar perkara kembali, karena kami melihat bahwa surat keberatan itu adalah upaya yang mana Pak Sakarudin ini selaku penghulu dan selaku ahli waris itu mempertahankan hak kepemilikan atas tanah, sehingga berdasarkan permohonan kami Polda PT itu melakukan menindaklanjuti sehingga dilakukan dalam perkara.
kemudian dalam hasil gelar perkara itu ternyata tidak, rekomendasinya tidak cukup, sehingga perkara ini SP3. Dan kami sebagai penasihat hukum berterima kasih kepada Bapak Kapolda melalui Bapak Direktur Penyidikan Polda Metro yang telah menindaklanjuti permohonan kami, sehingga klien kami Pak Hasan sama Pak Safarudin mendapatkan keadilan yang lebih dini, karena mekanisme ini tidak diuji di pengadilan. Jadi dengan demikian kami nyatakan bahwa perkara ini telah selesai. Itu dari saya itu saja. Mungkin tambahan lagi dari rangkaian peristiwa ini, mungkin bisa minta kesimpulan dari pengacara, kesimpulan setelah melihat kasus ini sampai ke pencabutan status tersangka ini. Nah, apakah ada penilaian bahwa Pak Hasan ini sengaja dikriminalisasi di Polres Manggarai Barat? Dan yang kedua, apakah pengacara juga dari Pak Hasan itu ada mencium aroma yang tidak baik di Polres Manggarai Barat ini? Karena kalau tidak salah sejak awal baik Pak Hasan maupun pengacara itu sudah meyakini bahwa tidak cukup bukti, tetapi tetap dipaksakan untuk jadi tersangka. Lalu kemudian apa yang dianggap atau yang dinilai selama ini oleh pengacara dan Pak Hasan itu diamini oleh Polda. Mungkin bisa minta kesimpulan dari seluruh rangkaian peristiwa ini sejak awal sampai pencabutan status tersangka. Baik, kalau buat kami sebagai masyarakat yang tahu, kami menghormati semua proses. Soal hal-hal lain di luar itu kami mengikuti aturan yang ada. Dan seperti apa yang disampaikan oleh rekan tadi, bahwa kami sangat berterima kasih kepada Kapolda, Dir Polda dalam hal ini secara objektif ya menilai perkara ini, dan akhirnya kita sampai pada SP3. Tapi kalau soal hal lain, kami taat pada sebagai masyarakat yang taat itu kami mengikuti proses hukum. Dengan pernyataan bahwa Polda NTP itu objektif dalam menilai perkara ini, apakah secara tidak langsung Polres Manggarai Barat ini tidak objektif? Kalau soal Manggarai Barat secara objektif atau subjektif itu saya berpikir bahwa ini satu proses secara umum. Pak Hasan sendiri kira-kira dengan pencabutan status tersangka dan juga dengan keluarnya SP3 atas rekomendasi Polda kepada Polres Manggarai Barat, langkah yang akan diambil Pak Hasan sendiri untuk pemulihan nama baik sebagai anggota DPRD Manggarai Barat seperti apa? Ya baik, jadi rekan-rekan media yang selamat sore. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan dari Pak Haji, jadi ini saya mau menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan runtutan persoalan ini. Jadi yang pertama, tentu saya mengucapkan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di mana saya selaku orang yang diminta tolong oleh Gogolo, dalam hal ini Bapak Safarudin, untuk membantu mengetik surat keberatan ini, namun saya dijadikan sebagai tersangka. Jadi terus terang, dalam perjalanan ini saya tidak akan menduga bahwa persoalan ini akan menjadi persoalan hukum yang menyeret nama saya. Karena apa yang saya lakukan itu adalah bagian dari satu kesatuan dalam kapasitas saya sebagai masyarakat. Karena saya tidak bayangkan, andaikan saja surat keberatan ini dijadikan sebuah dokumen palsu oleh polisi, maka saya tidak bayangkan betapa banyak yang penjara di Manggarai Barat ini. Itu perlu harus saya tegaskan. Karena yang saya lakukan ini adalah hanya sebuah diminta tolong oleh tua adat, mereka memperjuangkan hak adatnya terhadap tanah yang mereka miliki. Itu yang saya lakukan. Lalu yang kedua, teman-teman yang saya hormati, tentu saya juga mau dapat sampaikan bahwa proses ini memang cukup menyita waktu, tenaga, pikiran, bahkan sumber daya ya.
Karena bagaimanapun juga kasus ini cukup menggetarkan publik Maghrib Barat. Namun dalam hal ini perlu juga saya sampaikan bahwa dengan campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga badai yang cukup ketat ini saya bisa terlewati dengan baik. Terbukti dibantu oleh pihak saya, Pak Rigo dan Fasil. Begitu kemarin saya ditetapkan sebagai tersangka, yang padahal saya ini adalah hanya dalam kapasitas untuk membantu mengetik surat keberatan, tapi nama saya terseret, sehingga dalam hal itu juga saya berdiskusi dengan pihak untuk melakukan bersurat ke Polda untuk melakukan minta perlindungan, dan dengan segap di Polda juga dengan cepat merespon itu. Terbukti tanggal 6 kemarin itu akan melakukan gelar perkara khusus di Polda, dan tanggal 28 kemarin lanjutan dari gelar itu, sehingga ada beberapa rekomendasi seperti yang sudah disampaikan oleh pihak tadi. Artinya teman-teman yang saya hormati, kebenaran itu akan menemukan jalannya, karena terbukti bahwa kasus ini yang biasa-biasa saja bagi saya akan menjadi luar biasa, sehingga perlu saya memberikan edukasi publik kepada publik Maghrib Barat bahwa ketika kita melakukan sesuatu jangan pada takut. Karena bagi saya, apa yang saya lakukan ini memang karena saya ini adalah warga orang Kolomuri, dan yang datang minta tolong juga di keluarga saya, dan dalam kapasitas saya sebagai wakil rakyat, ya saya mau bantu. Tidak lebih dari itu. Namun saya tidak tahu saya menjadi terseret nama saya, sehingga saya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, berkat penguatan dari teman-teman, kemudian dibantu backup oleh pihak saya, sehingga persoalan hukum yang menyeret nama saya ini bisa terlewati dengan baik. Lalu tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Andi bahwa apa langkah hukum saya setelah SP3 ini keluar, jadi terus terang secara pribadi saya sudah menghargai proses hukum yang sudah berjalan. Yang kedua, untuk selanjutnya saya fokus dengan pekerjaan saya sebagai laki-laki. Jadi tentu hal ini sebelum saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda NTT karena sudah dengan sigap merespon apa yang menjadi pengaduan dari pihak saya, dan sudah melakukan gelar 2 kali di Polda, sehingga berita gembira ini tanggal 1 kemarin hari Jumat saya terima surat SP3 dari penyidik Polres Maghrib Barat bahwa perkara ini sudah selesai. Dan tentu ini adalah suatu gembira bagi saya, dan perjuangan ini memang cukup panjang. Tapi karena tadi itu namanya dinamika kehidupan, saya akan mencoba melewatinya dengan melewati dengan baik. Jadi mungkin dari saya teman-teman seperti itu saya tambahkan, cukup. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit, Pak. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi yang pertama memang proses pembuatan surat ini bagaimana yang disampaikan oleh penyidik pasal 391 KUHP 1 dan 2. Jadi memang menurut kami dari itu sangat bertentangan dengan hal-hal yang mengatur masyarakat. Terus yang kedua, bahwa surat itu kemarin itu adalah sifatnya administrasi. Artinya orang itu boleh mempertanggungjawabkan atau memperjuangkan hak-haknya dia. Jadi menurut kami surat keberatan itu sebenarnya tidak pidana. Jadi itu adalah keberatan administrasi saja, bagaimana halnya yang berlaku untuk masyarakat. Jadi itu yang kami pikirkan selama ini. Dari saya.